Kali ini kita bakal telusuri sisi ekonomi yang jujur aja cukup mengejutkan dari berbagai konflik global yang terjadi belakangan ini. Oke, pertanyaan besarnya kan ini, kalau ada konflik global, siapa sih yang sebetulnya menang? Nah, sumber materi yang kita bahas kali ini mencoba menjawab pertanyaan yang super penting itu. Ternyata, menurut analisis ini, jawabannya tuh bukan sebuah negara. Sama sekali bukan. Jawabannya, sebuah model bisnis. Katanya sih, di balik semua drama geopolitik, ada dua mesin pencetak uang raksasa yang lagi jalan. Oke, kita mulai dari mesin keuntungan yang pertama ya. Ini yang mungkin paling gampang ditebak. Industri persenjataan. Contohnya gampang, lihat aja konflik di Ukraina. Sejak perang itu pecah, permintaan buat peralatan militer langsung meroket gila-gilaan. Dan ya, bisa ditebak, keuntungan sama harga saham perusahaan-perusahaan pertahanan juga ikut terbang ke bulan. Nah, ada satu analogi menarik banget nih dari analisis ini untuk gambarin situasinya. Katanya, ini tuh kayak beli kamera CCTV dari orang yang sama yang kita takutin bakal ngerampok rumah kita. Aneh kan? Nah, ini tuh ngegambarin gimana misalnya Denmark merasa tertekan buat beli sistem pertahanan dari Amerika, yang salah satu tujuannya ya buat melindungi diri dari tekanan Amerika juga. Dan ini buktinya di pasar saham. Nggak pakai lama, begitu konflik memanas, saham perusahaan raksasa pertahanan Amerika kayak Lockheed Martin dan Northrop Grumman langsung loncat naik. Angkanya kelihatan jelas di sini. Sekarang, coba lihat angka ini. 318,7 miliar dolar. Gila kan? Itu nilai penjualan peralatan militer Amerika yang mecahin rekor di tahun 2024. Naik 29%. Semua ini ya karena ketegangan global yang makin menjadi-jadi. Jadi uang sebanyak itu datangnya dari mana? Sebenarnya ada dua jalur utama. Pertama, penjualan komersial langsung, jadi perusahaannya langsung jual ke negara lain. Kedua, ada yang namanya penjualan militer asing. Ini yang biasanya dibantu atau dijembatani sama pemerintah Amerika. Oke, cukup soal senjata. Sekarang kita pindah ke mesin keuntungan yang kedua. Dan menurut analisis ini, yang satu ini justru lebih besar lagi. Kita ngomongin soal ledakan bisnis gas alam cair, atau yang biasa kita kenal sebagai LNG. Bentar, sebelum lanjut, mungkin ada yang belum familiar ya. LNG itu apa sih? Singkatnya, itu gas alam yang didinginkan sampai minus 162 derajat Celcius. Tujuannya, biar jadi cair dan volumenya menyusut drastis sampai 600 kali lebih kecil. Jadi gampang banget buat diangkut kemana-mana. Prosesnya ada 3 langkah utama. Pertama, gasnya dibikin cair di terminal ekspor. Kedua, diangkut pakai kapal tanker raksasa keliling dunia. Terus yang ketiga, di negara tujuan, diubah lagi jadi gas. Nah, proses inilah yang mengubah sesuatu yang tadinya cuma bisa dijual di satu wilayah jadi komoditas global. Mirip-mirip minyak lah. Dan ini kuncinya buat ngerti kenapa LNG jadi penting banget di tengah konflik. Nah, perang di Ukraina itu benar-benar membalikkan keadaan. Coba lihat perbandingannya. Dulu, Eropa itu sangat bergantung sama gas dari pipa Rusia. Tiba-tiba putus. Dalam semalam, mereka harus kelabakan cari pemasok baru. Dan di saat itulah Amerika Serikat masuk ke panggung. Kenapa bisa? Karena mereka udah punya revolusi gas serpih bertahun-tahun sebelumnya. Artinya, mereka punya stok gas domestik yang melimpah ruah, siap banget buat diekspor, dan ngisi kekosongan yang ditinggalin Rusia. Sekarang lihat angka ini, lebih dari 100 juta dolar. Menurut sumber yang kita bedah, ini perkiraan keuntungan dari satu kapal kargo LNG Amerika ke Eropa. Cuma satu. Ini terjadi setelah konflik di Timur Tengah memanas dan ngeganggu jalur pasokan dari Qatar. Biar lebih kebayang, cuma seminggu sebelumnya, keuntungan buat kargo yang sama persis itu cuma 25 juta dolar. Seperempatnya. Ini nunjukin seberapa cepat eskalasi konflik bisa bikin keuntungan meroket gila-gilaan. Oke, jadi pertanyaannya siapa yang paling diuntungkan dari dua ledakan keuntungan ini? Industri senjata dan LNG. Nah, disinilah analisisnya mulai menarik benang merah kembali ke kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan Donald Trump. Dari sisi persenjataan, sumber ini nunjukin beberapa hal. Misalnya, ada investasi langsung dari keluarga Trump di perusahaan drone militer. Terus, ada usulan buat naikin anggaran militer sampai 1,5 triliun dolar. Dan proposal itu aja udah cukup buat bikin harga saham perusahaan kayak Lockheed Martin langsung naik. Kalau dari sisi LNG, koneksinya gimana? Analisis ini menyebutkan beberapa poin. CEO eksportir LNG terbesar Amerika, Cheniere Energy,
ternyata salah satu sponsor kampanye utama. Lalu ada kebijakan deregulasi yang mempermudah dan mempercepat izin ekspor LNG. Belum lagi dorongan buat proyek raksasa LNG Alaska, dan fakta bahwa ada 30 proyek LNG baru yang dibangun selama pemerintahannya. Timeline ini seolah-olah menceritakan semuanya. Menurut analisisnya ya, mulai dari tahun 2016 saat Trump menjabat, berbagai kebijakan pro-ekspor LNG digulirkan, 30 proyek baru disetujui. Fondasinya dibangun di periode ini. Lalu, pas tahun 2022, perang Rusia-Ukraina pecah, permintaan dari Eropa meledak, dan Amerika udah siap panen. Jadilah mereka eksportir LNG terbesar di dunia saat ini. Dan semua ini membawa kita ke bagian akhir, bagian yang mungkin paling bikin geleng-geleng kepala dari analisis ini. Kita sebut saja pertanyaan senilai 170 miliar dolar. Lihat tabel ini. Menurut pemodelan data energi yang dikutip di sumber ini, logikanya sederhana banget. Makin lama konflik di Timur Tengah ngeganggu pasokan LNG dari Qatar, makin besar potensi keuntungan buat eksportir LNG dari Amerika. Hitungannya, kalau konflik berjalan setahun penuh, potensinya bisa sampai 170 miliar dolar. Biar ada gambaran, angka 170 miliar dolar itu lebih dari 2 kali lipat keuntungan yang didapat di tahun pertama konflik Rusia-Ukraina. Jadi potensi keuntungan dari satu konflik baru ini bisa jadi jauh lebih besar daripada keuntungan masif yang udah didapat dari konflik sebelumnya. Jadi ya, ini inti dari argumennya. Angka sebesar ini, 170 miliar dolar, menurut analisis ini, bagi segelintir pihak yang punya kuasa, konflik yang terus-terusan terjadi itu bukanlah krisis. Sama sekali bukan. Itu adalah rencana bisnis tahunan yang luar biasa profitabel. Ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling penting. Kalau konflik ternyata bisa semenguntungkan ini, lalu apa insentifnya untuk berdamai? Coba kita pikirkan bersama.